Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, karena ibu juga dalam keadaan yang semangat dan sehat. Jadi murid-muridnya juga harus semangat dan sehat. Apalagi ini pembelajaran bahasa Indonesia yang cukup digemari oleh murid-murid, karena kita nggak berhitung kayak matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan absensi dulu nih. Siapa yang nggak hadir? Hayo. Biasanya kalau hari-hari kayak gini tuh pada bolos gitu ya kan. Habis istirahat lagi. Hadir semua ya, tapi alhamdulillah kalau hadir semuanya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai apa? Hayo. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, kita akan sudah belajar mengenai teks proposal, tapi baru garis besarnya aja, baru pengertiannya sih apa dan gambarannya itu apa sih gitu. Jadi selanjutnya kita bakal belajar tentang teks proposal tapi lebih dalam lagi. Nah, bagaimana itu? Kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan dari teks proposal, serta merancang teks proposal dengan memperhatikan tujuan dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Capaian pembelajarannya sendiri ada dua. Yang pertama, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan dari teks proposal. Yang kedua, mampu merancang dan menyusun teks proposal dengan memperhatikan tujuan dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Oke, sebenarnya kemarin udah sih, tapi kita ulas kembali lagi ya pengertian dari teks proposal. Ada yang masih ingat? Nggak usah, Ibu aja yang kalau gitu yang jelasin. Teks proposal merupakan rancangan kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai suatu kegiatan atau suatu kerja. Biasanya ditemukan dalam organisasi atau instansi yang ingin melakukan suatu menginginkan suatu kegiatan atau event, yang mana terus membuat teks proposal pada pihak-pihak tertentu untuk membuat sebuah kerjasama. Tapi juga ada yang namanya teks proposal dalam karya ilmiah, dan itu juga yang akan kita bahas dan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dan sebelum membuat teks proposal. Yang pertama adalah isi dari proposal, karena kita harus mengetahui ini proposalnya tuh proposal kerjasama sebuah kegiatan atau proposal tentang karya ilmiah. Karena dua-duanya ini beda, jadi kita harus memperhatikan dua hal ini, apakah mau ke yang kerjasama ataupun yang mau ke proposal ilmiah. Selanjutnya ada sistematika proposal. Kalau di proposal yang bersifatnya kerjasama itu biasanya lebih bebas, tapi yang jelas ada rincian kegiatannya itu seperti apa dan rincian biayanya. Tapi kalau di proposal ilmiah jauh lebih rinci dan lebih baku sistematikanya, karena ini ada di dalamnya ada halaman judul, ada daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, itu terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka yang isinya itu kerangka teori, terus juga tinjauan pustaka itu sendiri. Terus yang ketiga ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang terakhir ada daftar pustaka dan tentunya ada lampiran. Oke, materi selanjutnya mengenai kebahasaan dari teks proposal, yaitu ada 8. Yang pertama, terdapat pernyataan-pernyataan bersifat argumentatif, khususnya dalam proposal kerjasama, karena mereka kan berargumen dengan sesuatu untuk memberikan pendapat sesuatu supaya pihak yang terkait itu tertarik dengan kerjasama. Karena itu terdapat juga pernyataan bersifat persuasif atau mengajak, karena kalau dalam kerjasama kan sifatnya biar pihak yang dituju tuh mau menggunakan kerjasama gitu kan. Terus yang ketiga, terdapat banyak bahasa yang bersifat ilmiah dan
tidak menggunakan bahasa kiasan, apalagi dalam proposal penelitian. Terus yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan yang berupa langkah-langkah kalau dalam penelitian proposal itu adalah metode penelitian. Yang kelima, menggunakan kata yang bersifat pendefisian, yaitu ada kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti itu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang sebuah merincikan gitu. Selanjutnya menggunakan kata-kata dalam sebuah perencanaan, karena kalau dalam proposal kerjasama tadi itu kan acaranya tuh belum dilakukan tapi sudah ada rencananya terlebih dahulu gitu. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata yang bersifat tugas atau denotatif. Seperti itu materi pada pagi hari ini. Semoga cukup dipahami ya. Kalau sudah paham, Ibu sekarang memberikan tugas pada kalian. Dan tugasnya Ibu bakal membagi kalian menjadi 3 kelompok yang akan menganalisis tentang teks proposal yang berjudul kebersihan lingkungan. Di sana itu sudah ada 3 bab, jadi pas ya. Setiap kelompok menganalisis 1 bab, yang mana yang kalian analisis adalah kebahasaan dari teks proposal tersebut. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung bahasnya satu persatu aja lah ya. Kalau di bab 1 itu terdapat kata-kata yang bersifat mendefinisikan, ditandai dengan kalimat kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran. Nah, itu salah satu pendefinisian dengan kata ialah. Nah, kalau di bab 2 itu ada menggunakan kata-kata yang bersifatnya itu perincian, ditandai dengan berikut ini tips dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Itu terus ada angkanya 1 dan 3, itu kan berarti kan merincikan sesuatu. Nah, di bab 3 itu ada sama dengan di bab 1, yaitu ada kata-kata yang menunjukkan pendefinisian, ditandai dengan kalimat dan dari hal ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa itu sepertinya hampir sama dengan adalah, yaitu, dan yakni, karena mendefinisikan sesuatu, karena menyimpulkan sesuatu gitu ya. Jadi jadi jawaban teman-teman pasti benar kan. Nah, itu aja ya berarti tugasnya hari ini. Oke, karena tugasnya juga sudah diberikan, jadi Ibu mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah teks proposal adalah rancangan kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal suatu kegiatan. Tapi teks proposal juga dibagi menjadi 2, teks proposal yang bersifat kerjasama dan teks proposal yang bersifat penelitian. Dan itu yang membedakannya adalah di sistematikanya, yang teks proposal penelitian itu lebih terinci gitu ya. Dan kebahasan teks proposal itu ada 8. Semoga tetap diingat ya, biar tambah ingat Ibu kasih tugas yang dikerjakan di rumah, yaitu setiap anak membuat teks proposal sendiri-sendiri. Bab 1 aja nggak apa-apa. Di bab 1 terdapat teks proposal ilmiah, dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup dipahami? Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila dalam pembelajaran Ibu ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.